wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin amin. Yang saya hormati Bapak Syahrir Sururi dan Ibu Om Komaria dan keluarga besar beliau. Yang kita hormati Bapak Suyono dan Ibu Aida Eliza dan keluarga besar beliau. Tentu yang kita hormati seluruh hadirin tanpa bisa disebutkan satu persatu. Mengawali nasihat ini tentu kami ikut mendoakan Hamidi dan Vini mendapatkan keberkahan dari Allah. Ke toko beli sapu lidi, sapu membersihkan sampah. Selamat Vini dan Hamidi, semoga hidup ananda berkah. Doa Nabi kepada Fatimah ini menjadi contoh buat kita bahwa kita yang hadir mendoakan pengantin dengan keberkahan. Doa berkah ini sudah mengcover, mencakupi doa-doa lainnya. Anak soleh nantinya, hidup sakinah mawaddah warahmah, rezeki melimpah dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, mohon izin saya diberi amanah untuk menyampaikan nasihat. Mungkin di sini banyak ustadz, banyak tokoh yang juga sudah senior dari saya. Mohon izin untuk memberikan nasihat. Bekerja semangat menggebu, lupa waktu untuk istirahat. Mohon izin Bapak Ibu, saya diminta beri nasihat. Pertama, Rasulullah bersabda, "An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Jadi nikah ini sunnah. Sunnah itu pasti kebaikan. Cuman ada sebagian bujang gadis memperlambat nikah karena menganggap nikah itu menghambat karir, menghambat kerja, menghambat dapat duit dan sebagainya. Padahal sunnah Nabi pasti kebaikan. Oleh karena itu Ananda Vini dan Hamidi, jadikan nikah Ananda berdua sebagai modal kebaikan, modal meraih rezeki, meraih karir dan sebagainya, karena Allah berkati. Dan itu pula yang menjadi dasar menikah disuruh cepat oleh Nabi. Jadi nikah jangan menghambat, tapi justru memberikan suatu kebaikan. Di sampah banyak rongsokan, ada kayu dan juga papan. Menikah itu satu kebaikan, modal sukses hidup ke depan. Kemudian yang kedua, hadis Nabi, "Iza tazawwada ala abdu faqad kamala nusfuddin." Jadi nikah ini juga menyempurnakan agama. Nah, untuk itu Vini dan juga Hamidi, jadikanlah nikah ini modal untuk investasi akhirat, memperbanyak ibadah, mendapatkan pahala. Betul, Ananda sebelum menikah masih setengah agama. Setelah menikah sempurna. Senyumnya antar berdua ibadah. Bercumbu, bercanda, berkomunikasi ibadah. Untuk itu modal untuk akhirat pun dengan menikah perbanyaklah ibadah. Tumbuh keladi di ladang pala, tumbuh juga batang salam. Vini Hamidi dapat pahala karena menikahnya cara Islam. Kemudian yang berikutnya, bisa penggol itu. Kita lupa bahwasanya Allah dalam Al-Quran menguatkan, menjadi kuat dan kukuh suatu ikatan ijab kabul. Jadi ijab kabul nikah itu ikatannya kuat sekali, ikatannya lama selamanya. Kalau kita dengan bapak ibu kandung sendiri mungkin serumah sekamar, ukurannya cuma belasan tahun, apalagi sekamar cuma 2 tahun. Tapi suami istri setelah menikah sampai ajal lepas dari kita, puluhan tahun insya Allah sekamar terus. Dan ikatan kukuh dalam Islam, prinsip nikah itu setelah nikah nggak boleh cerai. Makanya kata Rasul, abgadul halal indallah ya tolak.
Jadi ikatan kukuh Hamidi dan Vini setelah ijab tadi selamanya kuat, teguh, bahkan dibandingkan ikatan dengan orang tua sekalipun dan juga dengan saudara dan teman apalagi. Oleh karena itu peliharalah, jagalah ikatan nikah yang tadi telah diijab dengan kabulkan menjadi kekuatan buat Ananda mengarungi kehidupan. Tidak boleh terbersit sedikit pun pikiran berpisah atau lainnya, karena Allah telah takdirkan Ananda satu kekuatan dengan ikatan lahir batin. Elok padi berpagar kawat, berpagar kayu kolam patin. Vini dan Hamidi terikat kuat ikatan lahir dan batin. Buah semangka dibelah 5, buah apokat dibelah 3. Suka duka pun akan dilalui bersama. Bahagia didapat, bahagia keluarga. Suka duka berdua, mengharungi kehidupan berdua. Tidak ada yang bisa dipisahkan. Sibuk kerja pasti balik ke rumah berdua. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berikutnya jodoh. Wa'alaihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata azwajan wa khalaqu minha zawjaha, dipasangkan. Kenapa kok Vini ketemu dengan Hamidi, enggak dengan laki lain? Hamidi kok ketemu dengan Vini, enggak dengan perempuan lain? Itu takdir dari Allah. Di balik takdir ada rahasia. Apa di balik itu? Rahasianya para ulama menyebut sekufu. Sesuai serasi antar orang laki perempuan yang dipasangkan dalam bentuk jodoh. Jadi dengan demikian Vini, Hamidi, Ananda telah dijodohkan Allah. Ananda berdua cocok karakter, kepribadian, perilaku, potensi, kompetensi. Plus minusnya Hamidi sama dengan plus minusnya ini. Dicocokkan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat. Semuanya dicocokkan. Oleh karena itu Ananda dengan takdir yang perlu diimani, diterima, disyukuri, Ananda berdua terimalah Vini, istrinya Hamidi, apa adanya. Terima kekurangannya, cintai kekurangannya, bantu kekurangannya. Begitu pula Hamidi kepada Vini. Kenapa? Karena jodoh telah Allah tetapkan pada Ananda. Bawalah pulang salak pondok, pulang ke kampung di Banyuwangi. Kalau memang sudah berjodoh, tak ada lagi yang menghalangi. Anak ikan dimakan ikan, banyaklah ikan dalam selokan. Ananda berdua ada kecocokan, insya Allah pertemuan ada kebaikan. Jadi jodoh terima, dan itulah suatu takdir Allah. Terima apa ada semua yang ada, dan itu pasti Ananda berdua telah dicocokkan oleh Allah. Jangan pula nafsu yang menyatakan Ananda tidak cocok, yang membuat konflik, padahal Allah saja telah mencocokkan. Berikutnya kata litaskunu ilaiha sakinah. Nikah insya Allah dapat langsung, tenang, tentram, betah, sukun, sakanah, kebahagiaan, ketenangan karena nafsu tersalurkan. Ini dapati. Tapi berikutnya wajah Allah bainakum, dia Allah jadikan mawadah dan rahmat. Ini dalam bentuk kalimat fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang berketerusan. Allah menggambarkan bahagia keluarga selamanya, berketerusan. Tidak ada jeda, tidak ada cuti, tidak ada bosan. Bahagia kita dengan benda, harta yang kita miliki bosan. Ganti mobil, ganti motor dan sebagainya. Dengan istri suami tak perlu ganti-ganti dan tidak ada bosan. Allah telah menyediakan fasilitas kepada suami istri untuk tidak bosan selamanya, dipakai terus, dan itu kebahagiaan sampai tua, kakek nenek nanti pun tetap bahagia. Kenapa? Allah sediakan rahmat, tidak lagi mungkin nafsu, sakinah. Untuk itu Ananda jangan cari uang berlebihan lupa keluarga, jangan cari karir lupa keluarga. Justru keluarga nomor satu. Sibuk boleh,
tapi keluarga nomor satu. Baiti jannati. Bayangin Rasul sendiri menyebutkan surga itu ada di keluarga, bukan di harta, bukan di benda, bukan di jabatan. Saya 2 kali jadi gubernur, 3 kali anggota DPR RI. Nggak ada tuh yang pelantikan menyalami saya, semoga Pak Iwan hidupnya sakinah jadi gubernur. Nggak ada. Yang ada hati-hati KPK, hati-hati janji. Jadi kebahagiaan tuh memang ada di keluarga, pelipur lara, pelipur duka. Nah jadi keluarga nomor satu. Ke pasar raya beli baju, pergi rombongan dengan tetangga. Keluarga Samara lah yang dituju jadi idaman setiap keluarga. Jadi keluarga membawa kita kebahagiaan. Insya Allah bahkan ditemukan tidak di dunia, di akhirat pun akan ditemukan. Bahagia bukan ada di luar sana tapi di rumah. Maka peliharalah, jagalah rumah. Berikutnya saling pengertian, saling memahami, saling menghargai, saling bantu, saling menolong. Ananda berada satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur dari karakter yang berbeda. Saya punya anak 10 orang, beda semua karakternya. Pada satu pabrik dengan ibu. Nah, coba beda keluarga, beda karakter, beda mau, beda ego, beda hobi, ketemu. Kalau nggak saling pengertian, konflik terus setiap hari. Terimalah beda yang ada selain tentu yang melanggar Quran Sunnah, tentu kita robah. Tapi kalau karakter, terimalah. Inilah istriku, inilah suamiku. Kalau kurang kita penuhi, kita saling menghargai. Jangan merendahkan yang membuat konflik terjadi. Jadi saling pengertian. Tidak boleh ego, tidak boleh merasa benar, tidak boleh semena-mena, tidak boleh paksakan mau pribadi, tapi saling pengertian. Naik metro mini di Simpang 3, buru-buru berangkat ujian. Masalah Vini, masalah Hamidi juga, timbulkanlah rasa saling pengertian. Berikutnya perbanyaklah ibadah, solusi untuk mengatasi hidup yang penuh tantangan, cobaan, hambatan. Ibarat di tengah laut, ombak badai topan angin, pasti Hamidi dan Vini akan tunggu itu. Solusinya ngadepin semua sederhana. Dekatkan diri pada Allah, beres. Wa may yattaqillah yaj'al min amri yusra, diberikan kemudahan, diberikan makhraja, jalan keluar ketika kita dekat pada Allah. Perbanyaklah ibadah. Ambil manda dengan galah, enak dimakan, campur terasi. Hidup keluarga pasti ada masalah. Ibadah kepada Allah jadi solusi. Pergi jauh butuh bekalan, sebelum berangkat bekalan usai. Hidup ini ada tantangan dan persoalan, dengan ibadah masalah akan selesai. Lampu senter makin redup, kita berjalan makin susah. Hambatan rintangan dalam hidup akan teratasi mudah bila kita ibadah. Terakhir, silaturahmi harus ditingkatkan terus. Goreng patin boleh gurami, membuat perut tambah lapar. Tetaplah jalin tali silaturahmi, baik dengan saudara maupun ipar, saling kunjung mengunjungi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dapat jatah 10 menit, udah lebih 1 menit, saya tutup saja. Larilah kuda menarik bendi, kencang larinya terburu-buru. Selamat kepada Vini dan Hamidi, selamat menempuh hidup baru. Di hadapan mertua janganlah risih, sekarang anaknya boleh disentuh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.